Halo semuanya, saat ini kita akan membahas sebuah materi yang sangat penting yaitu tentang P2TL. Ikuti terus agar kamu tidak ketinggalan informasi ya. Berlayar di laut itu seperti menari di panggung raksasa. Semua bergerak, semua punya ritme, dan semua wajib membaca isyarat. P2TL, Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut, internasionalnya sering disebut Colrex, adalah koreografi bersama agar kapal, perahu, bahkan pesawat laut, bisa saling memahami. Dalam 12-13 menit ke depan, bayangkan Anda sedang memegang kemudi. Kita akan menelusuri aturan 1-38, esensinya, prioritasnya, dan cara memakainya di situasi nyata. Aturan 1. Menegaskan ruang lingkup, P2TL berlaku untuk semua kapal di laut terbuka dan perairan yang terhubung dengannya. Negara boleh membuat aturan tambahan untuk perairan pedalaman atau kapal khusus, selama tidak bertentangan dengan roh utama peraturan ini. Aturan 2 mengingatkan, keselamatan adalah tanggung jawab setiap nahoda dan kru. Mematuhi aturan tidak membebaskan dari kewajiban memakai seamanship yang baik. Bila keadaan darurat menuntut, penyimpangan seperlunya demi mencegah bahaya adalah sah. Aturan 3 memberi kamusnya, kapal bertenaga mesin, kapal layar, sedang berlayar atau underway, berlabuh jangkar, tidak terkendali atau nuk, terbatas kemampuan olah gerak atau RAM, dibatasi syarat atau CBD, kapal penangkap ikan, terbatas pandangan, lampu dan bentuk balls, cons, diamonds, hingga pesawat laut dan waycraft. Pahami istilahnya, karena inilah bahasa bersama di laut. Masuk ke cara berlayar. Bagian B, seksi I, berlaku pada segala kondisi pandang. Aturan 4 hanya menegaskan cakupan. Intinya dimulai di aturan 5, selalu sediakan pengamat atau lookout yang efektif, pakai mata, telinga, dan alat bantu seperti radar atau ICE. Aturan 6, jaga kecepatan aman. Pertimbangkan jarak berhenti, manuver, visibilitas, kepadatan lalu lintas, latar cahaya di darat, angin, arus, dan kedalaman. Kecepatan aman itu dinamis, bukan angka tetap. Aturan 7, nilai risiko tubrukan. Gunakan semua informasi. Jangan berasumsi aman hanya karena sepertinya lewat. Jika garis haluan relatif tidak berubah sementara jarak menyusut, ada risiko tabrakan. Aturan 8, saat menghindar, manuver harus jelas, cukup besar, dan dilakukan lebih awal. Perubahan kecil yang ragu-ragu justru membingungkan. Bila perlu, kurangi kecepatan atau hentikan mesin untuk memberi waktu dan ruang. Aturan 9, alur sempit. Tetap di sisi kanan alur. Kapal kecil, kapal layar, dan kapal penangkap ikan tidak boleh mengganggu kapal besar yang hanya dapat bernavigasi di alur. Hindari berlabuh di alur. Saat melewati tikungan atau area pandang terbatas, bunyikan isyarat dan jaga ekstra waspada. Aturan 10, skema pemisah lalu lintas atau TSS. Ikuti jalurnya sesuai arah, masuk keluar sependek mungkin, dan bila harus menyeberang, lakukan hampir tegak lurus. Hindari zona pemisah bila tidak perlu. Kapal kecil, layar, dan penangkap ikan tidak boleh mengganggu arus utama di TSS. Tujuannya 1, arus lalu lintas rapi, risiko minimal. Ketika kapal saling terlihat, bagian B, seksi 2, ambil alih. Aturan 11 menandai fase, saling terlihat ini. Aturan 12 mengatur kapal layar. Jika angin dari sisi yang berbeda, kapal yang berada di haluan kiri angin atau port track memberi jalan pada yang kanan atau starboard track. Bila angin dari sisi yang sama, kapal di sisi angin atau windward, memberi jalan pada yang sisi bawah angin atau leeward. Jika ragu terhadap trek kapal lain, anggap Anda yang wajib menghindar. Aturan 13, menyalip. Kapal yang menyusul wajib menjaga jarak aman sampai benar-benar lewat dan bebas. Patokannya sederhana. Bila Anda melihat hanya lampu buritan atau posisi relatif Anda lebih dari 22,5 derajat di belakang lambung melintang kapal lain, Anda adalah penyalip. Ragu? Anggap Anda penyalip. Aturan 14, berhadapan atau head-on, antara kapal bertenaga mesin, keduanya belok ke kanan atau starboard, dan lewat lambung kiri atau port to port. Aturan 15, situasi melintang atau crossing. Jika kapal lain ada di sisi kanan Anda, Andalah yang wajib menghindar. Hindari memotong di depannya. Aturan 16 menekankan tindakan kapal yang harus memberi jalan. Lakukan cepat, jelas, dan cukup besar. Aturan 17 untuk kapal yang hak jalannya diutamakan atau stand-on tetap pada haluan dan kecepatan, kecuali ketika jelas kapal yang harus menghindar tidak bertindak. Saat itu, Anda boleh, bahkan wajib, membantu menghindar. Intinya, prioritas bukan hak untuk menang, melainkan alat untuk mengatur. Aturan 18 merangkum, hierarki, prioritas antar jenis kapal. Rantai kehati-hatian umumnya seperti ini, kapal tidak terkendali dan kapal terbatas kemampuan olah gerak paling diprioritaskan.
Kapal dibatasi syarat CBD harus dihindari oleh kapal lain, sejauh tidak menghambat, terutama di perairan sempit. Lalu kapal penangkap ikan, kemudian kapal layar, baru kapal bertenaga mesin. Pesawat laut dan Wheelcraft pada dasarnya menghindari semua kapal ketika operasi lepas landas pendaratan. Ingat, ini bukan kartu kebal, melainkan pedoman siapa menyesuaikan siapa, supaya semua tetap selamat. Bagian B, Seksi 3, Aturan 19, mengatur berlayar dalam pandangan terbatas. Pertahankan kecepatan aman dan siapkan mesin untuk manuver segera. Gunakan radar dan AIS dengan bijak. Hindari membelok ke kiri terhadap kapal di depan haluan Anda berdasarkan data radar semata, kecuali Anda yakin penuh. Bila mendengar isyarat kabut dari depan haluan, kurangi kecepatan drastis, evaluasi, dan siap berhenti. Kuncinya, perlambat lebih dulu, baru lihat, lalu bertindak. Bagian C adalah bahasa lampu dan bentuk, aturan 20-31. Aturan 20, lampu dinyalakan dari matahari terbenam hingga terbit dan saat pandangan terbatas, bentuk sep ditunjukkan di siang hari. Jangan menyalakan lampu yang bisa disalahartikan. Aturan 21 mendefinisikan jenis lampu tiang, masthead putih ke depan, lampu lambung, side light merah di kiri dan hijau di kanan, lampu buritan putih ke belakang, lampu towing kuning, lampu serba arah, all round, dan lampu kilat. Aturan 22 mengatur jangkauan tampak, range, lampu sesuai panjang kapal lebih besar harus terlihat lebih jauh. Prinsipnya, terlihat jelas dari jarak yang memberi waktu bereaksi. Aturan 23, kapal bertenaga mesin sedang berlayar menyalakan lampu tiang, lampu lambung kiri kanan, dan lampu buritan. Kapal yang lebih panjang menambahkan lampu tiang kedua. Aturan 24, kapal menarik atau mendorong, lampu tiang ganda untuk towing pendek, 3 lampu tiang untuk towing panjang, umumnya 200 meter atau lebih, plus lampu towing kuning di atas lampu buritan. Kapal yang ditarik menyalakan lampu lambung dan lampu buritan. Jika diikat samping atau didorong, ada kombinasi khusus. Intinya, orang lain harus tahu siapa menarik siapa dan seberapa panjangnya. Aturan 25, kapal layar menyalakan lampu lambung dan lampu buritan. Boleh menggunakan lampu gabungan di puncak bila kecil, dan opsional menambah merah di atas hijau di puncak tiang sebagai tanda kapal layar. Jika kapal layar juga menyalakan mesin, motor sailing, secara hukum ia diperlakukan sebagai kapal bertenaga mesin, dan di siang hari menunjukkan bentuk kerucut puncak ke bawah. Aturan 26, kapal penangkap ikan. Trawling menunjukkan lampu hijau di atas putih, selain trawling, merah di atas putih. Bila alat tangkap memanjang jauh, ada lampu bentuk tambahan untuk menandai arah alat. Siang hari, bentuk dua kerucut puncak saling bertemu menandai sedang menangkap ikan. Aturan 27, kapal tak terkendali, NUC, menunjukkan 2 lampu merah serba arah, siang hari 2 bola hitam vertikal. Kapal terbatas kemampuan olah gerak, RAM, menunjukkan merah putih merah, bentuknya bola belah ketupat bola. Jika sedang operasi yang menciptakan sisi terhalang terbuka, misal pengerukan, tunjukkan tanda sisi terhalang, merah bola, dan sisi aman, hijau belah ketupat. Penyelam pada siang hari mengibarkan bendera A, Alfa, dan pada malam hari termasuk dalam tanda RAM. Aturan 28, kapal dibatasi syarat, CBD, menyalakan 3 lampu merah serba arah vertikal, dan di siang hari bentuk silinder. Pesannya jelas, saya sulit menyimpang, jangan halangi. Aturan 29, kapal pandu, pilot, menyalakan putih di atas merah, white over red, pilot ahead, plus lampu pelayaran normalnya. Aturan 30, kapal berlabuh menyalakan 1 lampu putih serba arah, kapal kecil, atau 2 lampu putih, depan dan belakang, untuk kapal besar, siang hari bentuk bola hitam. Kapal kandas menambah 2 lampu merah serba arah dan siang hari 3 bola vertikal. Ia juga membunyikan pola bunyi khusus saat kabut. Aturan 31, pesawat laut dan Wheelcraft menyesuaikan sejauh praktik memungkinkan. Ketika lepas landas pendaratan menunjukkan lampu merah kilat intensitas tinggi dan harus menghindari kapal lain. Bagian D, isyarat suara dan cahaya, aturan 32-37. Aturan 32 mendefinisikan peluit dan durasi. Semburan pendek sekitar 1 detik, semburan panjang 4-6 detik. Aturan 33, peralatan bunyi. Kapal di atas ukuran tertentu wajib punya peluit, bel, dan untuk kapal besar, gong, agar terdengar sesuai jarak aman. Aturan 34, isyarat olah gerak saat kapal saling terlihat. 1 pendek, saya belok ke kanan. 2 pendek, saya belok ke kiri. 3 pendek, saya menjalankan mesin mundur. Di alur sempit atau saat menyalip, ada pola tambahan. Kapal yang hendak menyalip memberi isyarat niat, kapal yang disalip membalas jika setuju. Bila ragu, bunyikan 5 atau lebih semburan pendek cepat sebagai tanda bahaya keraguan. Pada malam hari, isyarat cahaya setara boleh dipakai sebagai pengganti isyarat peluit ini. Aturan 35, isyarat kabut, saat pandangan terbatas. Kapal bertenaga mesin yang berjalan,
1 panjang setiap 2 menit. Jika berhenti tapi tidak berjalan, 2 panjang. Kapal NUC, RAM, CBD, penangkap ikan, serta kapal ditarik, 1 panjang diikuti 2 pendek. Kapal berlabuh membunyikan bel selama sekitar 5 detik tiap menit. Kapal besar menambah gong di buritan, kapal kandas menambah 3 dentang sebelum dan sesudah dering bel. Esensinya, beritahu posisi dan status Anda lewat bunyi. Aturan 36, isyarat untuk menarik perhatian. Pakai cara yang tidak membingungkan atau membahayakan, misalnya sorot lampu secukupnya, bukan menyilaukan. Aturan 37, isyarat bahaya. Ini daftar global, sinyal suar merah, flare parasut merah, asap oranye, SOS, sinyal radio DSC, EPIRB, Mayday, bendera N di atas C, gerakan lengan, dan lainnya. Gunakan hanya saat benar-benar darurat, agar tidak terjadi alarm fatigue di laut. Bagian E, aturan 38, memberi keringanan terbatas untuk kapal yang sudah ada saat aturan diperbarui, terutama terkait pemasangan lampu, bentuk, dan alat bunyi. Intinya, transisi diatur agar keselamatan tetap terjaga tanpa membebani kapal lama secara tidak realistis. Selanjutnya kita akan membahas materi penting, Dinas Jaga Laut, tulang punggung keselamatan pelayaran. Dinas Jaga Laut adalah tugas menjaga keselamatan navigasi dan operasi kapal saat berlayar. Intinya sederhana, tetap waspada, patuhi aturan, dan pastikan kapal, muatan, serta seluruh awak dalam kondisi aman. Ada 4 prinsip utama yang selalu kita pegang. 1. Keselamatan di atas segalanya. 2. Kewaspadaan berkelanjutan, tidak lengah. 3. Komunikasi yang jelas dan tepat. 4. Pencatatan yang rapi dan akurat. Pembagian jaga umumnya menggunakan pola 4 on 8 off, yaitu jam 0 ke 04, 04 ke 08, 08 ke 12, 12 ke 16, 16 ke 20, dan 20 ke 24. Pada beberapa kapal, ada dowatch 16 ke 18 dan 18 ke 20 supaya jadwal tidak monoton. Di anjungan, perwira jaga dibantu juru mudi dan juru pandang. Di kamar mesin, ada masinis jaga beserta oiler sesuai kebutuhan kapal. Sebelum naik jaga, pastikan fit for duty, cukup istirahat, bebas alkohol dan obat penenang, serta memakai APD sesuai area kerja. Baca perintah nahoda, rute pelayaran, dan catatan jaga sebelumnya. Serah terima jaga itu kunci. Perwira jaga lama menyampaikan posisi dan haluan kapal, cuaca dan jarak pandang, lalu lintas sekitar, kondisi mesin dan peralatan navigasi, rencana rute berikutnya, serta gangguan atau kerusakan yang ada. Konfirmasi ulang hingga jelas, tidak ada asumsi. Selama jaga anjungan, lakukan pengamatan 360 derajat terus-menerus. Tetapkan low code khusus jika jarak pandang terbatas atau lalu lintas padat. Pantau kompas, ECDIS atau peta kertas, radar atau ARPA, AIS, dan VHF kanal 16. Jaga kecepatan dan haluan sesuai rencana pelayaran dan perintah nahoda. Terapkan colrek dalam setiap pengambilan keputusan. Catat di logbook, posisi, cuaca, perubahan haluan dan kecepatan, kejadian penting, dan komunikasi radio. Di kamar mesin, periksa tekanan dan suhu utama, level pelumas dan pendingin, kondisi bahan bakar, serta alarm. Lakukan ronde rutin, dengarkan bunyi tak wajar, dan amati kebocoran. Catat jam mesin, beban, dan setiap penyesuaian yang dilakukan. Pada kapal UMS, respons cepat terhadap alarm sangat menentukan. Situasi khusus seperti kabut, hujan lebat, atau lalu lintas padat menuntut langkah tegas. Kurangi kecepatan, tambah petugas low code, nyalakan lampu navigasi, bunyikan isyarat sesuai colrek, dan tingkatkan pemantauan radar serta VHF. Ingat, BRM dan ERM, Brid dan Engine Resources Management, adalah kerja tim. Saling mengingatkan, berbagi informasi, dan mengambil keputusan berbasis data. Dinas jaga yang disiplin akan mencegah insiden kecil menjadi kecelakaan besar. Jadi, siapkan diri, pahami prosedur, dan jaga standar profesional. Karena saat Anda berdinas jaga, Anda memegang kendali keselamatan semua yang ada di kapal. Sekian materi tentang P2TL dan Dinas Jaga Laut. Terima kasih.